Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, kesehatan jasmani maupun rohani. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini atas izin Allah, dan mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa Allah rahmati dan menjadikan maghfirah bagi kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah di dalam menjalankan syariat, dan mudah-mudahan menjadi penyebab kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Minggu lalu kita telah membahas, ini kitab yang menjadi rujukan kita adalah Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis, di mana kitab ini dikarang oleh Said Malik, yaitu seorang ulama besar dari Arab Saudi yang kemudian menulis salah satu kitab untuk mengkodifikasi, menuliskan istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu hadis. Nah, ini kita biasanya kan mendengar hadis. Nah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk belajar tentang hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita menjelaskan tentang hadis qudsi, shorih dan ghairus shorih, ya. Saya review dulu sebentar. Ada hadis itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan redaksinya dari Nabi. Gitu. Mana contohnya? Sebagaimana ini juga dituangkan di dalam hadis arba'in, kata Allah Subhanahu wa taala, bunyi hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu taala. Qala Allahu taala disandingkan dengan qala Nabi. Qala Nabi dulu, baru kemudian qala Allahu taala. Maka hadis seperti ini disebut dengan hadis qudsi. Gitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah berfirman. Nah, itu berarti ini hadis qudsi. Ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, haramtu zulma, aku telah mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Jadi Allah itu mengharamkan dirinya zalim kepada hambanya. Sehingga kalau kita nyambung dengan kajian minggu lalu, Pak, minggu lalu itu kita belajar tentang mengkaji tentang baik sangka, ya kan? Atau disebut dengan husnuzon. Tidak bisa standar orang lain dimasukkan ke standar diri kita, nggak bisa, karena hidup kita itu masing-masing sudah punya takdirnya masing-masing. Apalagi kalau melihat umpama di media sosial, di minggu lalu seperti itu. Di media sosial mah kan sadayana teh tos diedit, Pak. Anu henteu geulis we ge janten geulis kan. Nah, gitu. Anu henteu kasep we ge dipermak tadi naon teh namanya, difilternya banyak. Difilter, di AI. Gitu. Jadi memang semua yang kita lihat itu seringkali ilusi.
yang kita anggap orang lain mungkin lebih berbahagia punya uang, ternyata uang itu hanyalah salah satu faktor saja. Ternyata ketika kita sudah punya uang, penyakitan, ya kan? Setelah punya uang, penyakitan, ternyata untuk biaya berobat uang. Atau mendingan kita sekarang sehat meskipun nggak punya uang, gitu kan? Ini ilusi ya, ilusi kehidupan kita itu seringkali begitu. Maka ini nyambung. Sehingga kata Allah, tidak mungkin aku memberikan atau menimpakan musibah sampai betul-betul hambanya itu sengsara, itu mustahil. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pada saat kita diberikan cobaan, diberikan ujian, maka sesungguhnya kita akan mampu untuk melewatinya. Itu janji Allah. Ya ibadi inni haramtu zulma. Aku telah mengharamkan diriku ini berbuat zalim kepada kalian. Kalau membuat Allah sengsara sampai kita tidak bisa keluar dari masalah itu, berarti Allah telah melanggar janjinya. Padahal Allah mengatakan di ayat yang lain di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Maka berarti sesungguhnya Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang saat ini sedang dalam masalah. Yang penting sabar dan terus berikhtiar. Itu hadisnya ya, salah satunya. Kemudian ada juga yang disebut dengan hadis sharih. Hadis sharih adalah yang secara tegas dan eksplisit menyebut bahwa ucapan atau perbuatan Nabi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Contohnya apa? Innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadu. Nah, ada kalimat sesungguhnya Allah telah. Nah, itu namanya hadis sharih. Sedangkan hadis ghairus sharih yang tidak secara eksplisit. Contohnya apa Ustadz? Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami. Itu tidak ada kutipan, dalam Al-Quran juga tidak ada. Nabi mengucapkan itu, sumbernya bukan langsung dari Allah, tetapi pemaknaannya. Nah, itu disebut dengan ghairus sharih. Ini sama seperti makna wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, itu berarti tidak boleh. Ya, di minggu lalu itu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hadis berdasarkan sampainya. Nah, kalau Bapak lihat di belakang, ya, itu ada di tengah, Pak. Ditinjau dari segi sampainya kepada kita. Kalau kemarin kita bahas yang paling kiri, sekarang kita geser ke tengah. Paling belakang tuh ya, ada. Di bagian yang tengah, itu kita bagi, hadis terbagi dari sisi penyampaiannya. Nah, hadis terbagi ke dalam segi penyampaiannya itu ada dua saja, Pak. Sama orang malalaunan, Pak, belajar. Leh mabok. Hadis. Nah, hadis dilihat dari segi penyampaiannya itu terbagi menjadi dua. Nah, ini dari sisi penyampaian. Dari sisi penyampaian ada dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan hadis ahad. Nah, al-ahad. Berapa ahad, Pak? Satu. Ya, sebut al-ahad itu pasti satu. Yang kedua adalah al-mutawatir. Mutawatir. Al-mutawatir. Mutawatir. Al-ahad. Cuman dua aja, Pak, kita belajar malam ini ya. Hadis dalam penyampaiannya terbagi menjadi dua. Yang pertama hadis ahad, yang kedua hadis mutawatir. Pernah dengar nggak hadis ini mutawatir? Pernah dengar nggak? Pernah ngadangguannya? Nah, ayeuna hadis mutawatir teh naon, Pak? Hadis mutawatir itu kita mulai dari ahad dulu ya.
Apa itu hadis mutawatir atau ahad dulu? Di atas mutawatir dulu ya. Baik, apa-apa. Hadis mutawatir dulu kita bahas. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Iya, umpama ayeuna sahur abdi kueh teh raos, tah itu mutawatir berarti. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, sehingga iya abi. Nyarios ieu berarti mutawatir abi, Pak. Mutawatir. Karena seueur anu ngadangu teh seueur. Nah, hadis mutawatir itu syarat, ada syarat. Yang pertama adalah sejumlah besar perawi itu meriwayatkan di setiap tingkat sanad dari si fulan, si fulan, si fulan. Ternyata seueuran gitu Pak anu ngadangu teh. Nah, berarti itu disebut dengan hadis mutawatir. Kedua syaratnya, mustahil para perawi tersebut bersepakat untuk berdusta. Emutkeun Pak, bahwa hadis itu mesti orang yang meriwayatkannya terbebas dari bohong. Kalau ada pernah satu kali berbohong, batal hadis yang diriwayatkannya. Itu. Atau pernah satu kali dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Satu kali saja itu diabaikan hadisnya. Apabila dia menyampaikan satu hadis, maka ditolak. Itu ya. Jadi harus betul-betul tingkatan orang yang meriwayatkan hadis itu berada pada level kesolehan yang luar biasa. Jadi pami orang-orang mah asana tebih Pak lah. Itu. Atau pernah satu kali misalkan aya ucing di baledog tah. Katingali. Nah, itu batal berarti. Batal. Kemudian lanjut, isi riwayatnya sama. Tidak bertentangan. Enggak, Pak. Nah, jadi isi riwayatnya itu harus sama. Upami misalkan ia gehu raos, Pak Juhri kedah nyarios gehu raos. Gitu. Sadayana meriwayatkan sami. Ngaos, raos gitu. Sadayana sami. Itu aya perbedaan. Berarti semua orang yang pada saat itu mendengar dari Nabi sepakat bahwa memang seperti itu redaksinya. Nah, itu namanya hadis mutawatir ya. Kemudian hadis mutawatir itu bersumber dari panca indera, langsung mendengar. Langsung mendengar, Pak. Itu namanya hadis mutawatir. Kangjeng Rasul na aya terus langsung ngadangu atau napi ngupingan sami ya. Terus jenis mutawatir teh aya dua Pak. Hiji lafzi atau lafaz sama persis dalam lafaz dan makna. Nabi berdauh atau Nabi bersabda A, maka para sahabat sepakat A. Nah, itu namanya lafzi. Secara lafaz Nabi mengatakan ABC, sahabat mengatakan ABC. Itu secara lafaz begitu. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Begitu. Copy paste. Yang kedua, secara maknawi. Makanya kita temukan nanti ada beberapa lafaz hadis yang berbeda, tetapi secara makna sama. Nah, ini disebut dengan hadis yang jenisnya mutawatir, tetapi secara makna sama. Gitu. Kumaha Pak, ngahulang kieu ya. Kahartos teh. Nah, contoh hadis mutawatir yang lafzi. Contohnya bagaimana? Ini hadis sahih. Contoh, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini salah satu jenis mutawatir ini, Pak. Kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka dia hendaklah akan menepati satu tempat di neraka. Hadis Nabi begini ternyata doi. Atau Nabi itu aya sama sekali. Maka hati-hati mengatakan, ini Nabi mengatakan saha, Nabi mana ya? Itu hati-hati, Pak. Kalau memang kita tidak pernah mendengar, tidak pernah belajar, ya jangan mengatakan dari Nabi, dari kita saja, menurut kita saja. Karena kalau orang lain meyakini kebenaran itu, padahal itu bukan sama sekali dari Nabi, masuk ke hadis ini, Pak. Entah kenapa besok ayahnya di grup-grup nya Nabi bersabda, kin heula eta Pak.
kedah di cross check heula leres teu Nabi pernah berdauh, pernah bersabda leres teu. Hawartosna kitu. Begitu dicek teu aya, tapi kan tos viral tuh. Nah, itu bahaya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 1291 dan Imam Muslim nomor 3 dan banyak sahabat yang lain yang meriwayatkan juga. Berarti ini termasuk ke dalam hadis mutawatir. Semua sahabat yang mendengar sepakat lafaznya begini. Tidak ada yang berbeda, Pak. Semua sepakat begini. Gitu ya. Nah, sedangkan ada yang disebut dengan mutawatir maknawi. Ini konteksnya beda-beda nih, Pak. Lafaznya macam-macam sahabat, tapi maknanya sama. Contohnya apa? Innallaha hayyun karim. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ayyaruddahuma sifran khaibatain. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia malu jika seorang hamba mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Ini adalah hadis sahih yang menjadi dalil bahwa semua doa itu akan dikabul. Tadi saya ulangi dari ini ya ibadi, ini haram tu dzulma. Aku mengharamkan diriku untuk berbuat dolim kepada seorang hamba. Ditambah ini, innallaha hayyun karim. Allah menjanjikan setiap orang yang berdoa akan dikabulkan doanya. Nah, Ustaz Abi kamari ngadoa hoyong pajero acan. Nah, berarti ayat tilu saur ulama, Pak. Yang pertama, pada saat kita berdoa, ada doa yang langsung diijabah. Satu, ada ya, kita pernah mengalami ya, berdoa langsung diijabah. Hoyong kue langsung aya gehu kan gitu, langsung gitu. Ya rios abdi raos aya langsung gehu. Itu namanya langsung, ijabah langsung. Kedua, Allah akan mengabulkan doa seorang hamba tetapi ditunda. Ditunda ngadoa mah ayeuna tapi jaga. Ya Allah, hoyong amat gaduh putra. Ayeuna ngadoana teh. Nikah can acan irah. Hoyong gaduh putra tapi acan nikah kan bingung. Dikabulkan tapi ditunda. Satu langsung, dua dikabul tapi ditunda. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, Allah tidak mengabulkan di dunia, tetapi doanya tetap dijadikan amal soleh, jadi amal tabungan untuk di akhirat. Berarti ini termasuk dalam kategori ibadah saja doa itu. Ngerti nggak, Pak? Ah, gitu. Jadi ini dalilnya kalau Bapak ya pami aya nu naros dalil. Iya dalilna, Pak. Setiap doa itu akan diijabah oleh Allah. Pasti diijabah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ud'uni astajib lakum. Ditambah dengan hadis Nabi Muhammad SAW ini, Allah tidak mungkin, Pak, tidak mungkin bahasanya di sini, Allah itu malu jika seorang hamba meminta tetapi dalam keadaan kosong. Artinya tidak dikabulkan. Allah malu. Itu ya, mudah-mudahan dipahami. Ini salah satu hadis mutawatir. Redaksinya macam-macam, Pak, ini sahabat, tetapi poin intinya adalah sama. Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta, baik langsung, ditunda maupun untuk tabungan akhirat. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Nah, kalau tadi sudah hadis mutawatir sudah kita bahas, sekarang ada yang disebut dengan hadis ahad. Apa hadis ahad itu? Hadis ahad itu yang meriwayatkannya sekelompok kecil saja. Pami abi nyarios, Pak Tori, Pak Aldi, Pak Dedi umpama. Orang enjing ka Ciwidey. Itunya sepakat tuh, Pak? Sepakat. Itu hadis ahad. Hiji, dua, tilu. Nu ngadangunna teh ukur eta. 2 sampai 3, 1 sampai 3, atau sekelompok kecil saja, tidak banyak gitu, Pak, terseueuran. Terus, dan ini, Pak, hadis ahad ini dia tidak bisa mencapai derajat mutawatir. Nah, ini nanti dalam kajian ilmu hadis, Pak, ini lumayan pembahasannya ya, karena kalau orang meriwayatkannya 1, 2, 3, ya leres apa henteu yang nyerios kieu. Nah, gitu mulai tah.
bohong mah kan patori sok ngabohong ka urang teh. Jadi mulai tadi pertanyakan oleh para muhaddis, ya, para muhaddisin. Mana contohnya? Ini contoh macam-macam hadis ahad ya. Pertama adalah hadis gorib, satu saja Pak perawinya. Tidak ada dari fulan, nggak ada. Langsung saja satu. Innamal a'malu biniat yang kita tahu ini. Paling hafal yang sejuta umat ini, Pak, hadis sejuta umat. Innamal a'malu biniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap segala sesuatu perkara itu tergantung dari niatnya. Ini semua kita tahu, dan hadis arba'in ini ditempatkan nomor 1. Sesungguhnya amal setiap orang tergantung dari niatnya. Nah itu ya, ini termasuk dalam kategori goriba. Ini diriwayatkan cuma satu saja dari Abu Hurairah. Satu saja Pak periwayat, yang lain nggak ada. Nah itu namanya hadis gorib. Yang kedua hadis pautang. Ajis, emut kan, hadis ajis. Nah, hadis ajis itu hanya 2 Pak. Kalau yang tadi gorib 1 saja, tunggal. Kalau yang kedua ini disebut dengan ajis. Yang meriwayatkan cuma 2 orang. Dipilarian ku para muhaddisin teh Pak. Gimana meriwayatkan teh 2 unggul Pak, teu aya nu sanes. Maka ini disebut dengan hadis ajis. Pantas pautang teh gaduh 2 puterana kan, karena 2 ajis orang almarhum sata. Itu ajis namanya teh Pak. Cuman 2 saja perawi. Yang ketiga adalah hadis masyhur. Kalau hadis masyhur cuman 3 saja Pak. Cuman 3 saja. Contohnya apa? Contohnya hadis al-muslimu man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi. Ini kajian minggu lalu ya. Kajian minggu pertama ini. Minggu pertama kita bahas bahwa seorang muslim itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau bangsa lain itu disebut dengan peradaban, kalau kita umat muslim sesungguhnya Pak, membuang sampah ke tempatnya itu pahala, itu ajaran. Ini dalilnya. Al muslimu man salil man muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, yang betul-betul kata Nabi, muslim yang taat adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Begitu. Membuang sampah itu orang berarti tidak selamat Pak. Kalau seandainya dibuang sembarangan, celeng. Aya bang keberit, iceun ka jalan. Aya ngalangkung Pak Juhri kan, itu bau naon, sadayana kan kabauan. Nah gitu. Maka seorang muslim yang betul-betul muslim adalah orang lain itu selamat dari tangan dan lisannya. Begitu ya. Itu. Nah, hadis masyhur ini Pak, itu tidak bisa dikatakan mutawatir. Kalau 3 saja tidak bisa dikatakan mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu seueuran. Itu Pak, sakitu unggul. Hadis ajis, hadis ahad, hadis mutawatir. Al-ahad tadi dibagi ayat 3. Ayat 3 ya. Hadis gorib, hadis ajis, hadis masyhur. Anu mutawatir? Dibagi 3. Ayo, mutawatir tadi bagi 2 ya. Ada lafzi dengan makna. Udah sakitu unggul Pak. Ya bima. Hukum kembali kalau kita praktek ibadah itu ada naungan hukumnya enggak gitu kan. Nah untuk kunut ini ada apa yang jelas. Kunut subuh ada, kunut subuh ada. Gini, pada saat Nabi bersama dengan sahabat, pertanyaannya, apakah 24 jam Nabi dengan sahabat? Tidak. 2 pertanyaannya, apakah Nabi setiap mengerjakan sholat itu bersama dengan sahabat yang sama atau berbeda? Pasti nggak selalu sama kan? Maka hadis itu Pak nanti yang meriwayatkan hadis bukan hanya 1 sahabat, ribuan sahabat nanti ada yang meriwayatkan. Dari sekian orang itu, Nabi satu waktu di Madinah dalam kondisi tidak sedang perang, umpama, maka fikihnya nanti berbeda dengan pada saat perang. Contoh, sholat yang kita sebut dengan sholat wajib, tidak ada
ketakutan pada saat sholat, maka disebut sholat biasa saja. 4 rakaat kalau duhur, asar 4 rakaat, kemudian maghrib 3, isya 4, kemudian subuh 2. Pertanyaannya, bagaimana dalam kondisi perang? Seandainya pada saat itu para sahabat semuanya di Madinah, kemudian tidak ada yang ikut dengan Nabi, maka fikih sholat khauf ini tidak akan pernah ada. Kebayang nggak Pak? Orang yang tidak ikut perang, umpama istri lah gitu kan, itu kan menjaga di Madinah itu, umpama, atau anak-anak. Nabi perang bersama dengan sahabat. Siapa yang menyampaikan Nabi pernah sholat khauf? Sahabat yang berperang. Orang yang di Madinah ini kira-kira tahu nggak? Nggak tahu. Kebayang Pak? Nah itu, ayeuna orang masuk. Satu, ketika Nabi Muhammad SAW di tempat yang berbeda ternyata kunut subuh. Dan itu diriwayatkan oleh banyak sahabat. Salah satunya Malik bin Anas. Diriwayatkan bahwa Nabi senantiasa kunut sampai dengan akhir hayat. Ternyata ini sekelompok sahabat. Kata sahabat yang lain, kami nggak pernah lihat Nabi begitu. Nah, sama juga kasus ketiga. Pada saat Nabi mempraktekkan sholat, Nabi takbir, Allahu Akbar. Begini, mengangkat kedua tangan. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang berbeda, sahabat lihat, tuh Nabi nggak ngangkat tangan, langsung begini, Allahu Akbar. Mana yang benar? Ini makanya kenapa kita pentingnya belajar hadis, Pak. Ternyata hadis itu tidak satu jalur. Makanya ada yang disebut dengan periwayatan. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Ada nggak sekarang nih di kitab Sahih Bukhari dan Muslim? Ada nggak itu? Kalau ada, berarti dia masuk ke dalam kategori sahih dan dia boleh dipraktekkan, diamalkan. Gitu. Tinggal sekarang kembali kepada kaidah hadis. Kalau ada 2 hadis sahih, kalau ada 2 hadis sahih, yang satu A, yang satu B, yang satu rukun, kalau mau sujud tangan dulu atau lutut dulu. Ternyata ditemukan dalam hadis Abu Daud, dua-duanya sahih. Satu ketika Nabi pada saat belum sepuh, Pak, dengan lutut. Tapi cobian, aduh kan pami orang banyak. Ayo tos sepuh mah kan benten ta, Pak. Rada pengapuran teh gitu, Pak. Nah, pada saat sudah sepuh, Nabi kemudian pada saat mau sujud itu lutut dulu. Pertanyaannya, mana yang betul? Ini dulu atau ini dulu? Sami-sami tuh. Dalam kaidah hadis mah begitu. Berarti kalau ada 2 ini boleh dipakai salah satu. Bapak mau Allahu Akbar diangkat sampai sini. Kalau saya pakai yang sampai sini di bahu, ada yang sampai dada begini, diperbolehkan dua-duanya. Dan ini dua-duanya sahih. Allahu Akbar ini sejajar. Ada yang begini, asal tong begini Pak. Boleh. Ini boleh, ini boleh. Dua-duanya boleh. Mangga tuh pada yang nganggo mana. Nah, kunut juga demikian. Kunut juga sama, Pak. Tapi nanti pertanyaannya, apakah hukum kunut itu? Hukumnya bagaimana? Nah, itu sebetulnya yang paling penting. Jadi kalau pertanyaan kunut itu bagaimana, kembali ke hukumnya. Hukum kunut itu adalah sunnah. Tidak mengerjakan, tidak membatalkan sholat. Maka kalau ada imam yang kunut, aminkan saja. Aminkan saja. Dalilnya juga ada. Yang langsung sujud juga sujud. Tong imam begitu imam sujud, orang Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman batal tukang. Itu melawan arus. Itu ya. Nah, persoalan fikih di kunut itu sudah selesai. Ya, mangga nu bade kunut mangga, aya dalilna. Nu henteu kunut ge sami gaduh dalil. Anu rada keliru mah dua-duana henteu salat. Gitu kan? Ah, gitu panginten Pak Haji. Hadis sahihnya adalah innama ju'ilal imam liutama bih. Kalau kita bermakmum kepada seorang imam, maka semua yang dilakukan imam kita harus ikut. Innama ju'ilal imam liutama bih.
diadakannya seorang imam itu untuk diikuti. Kalau ada seorang imam, maka kita wajib untuk mengikuti. Imam ruku, orang ruku. Imam sujud, orang sujud. Termasuk orang pami aya nu kunut, maka sebaiknya di dalam tatanan adab untuk menjadi makmum juga mengangkat kedua tangan, sebagaimana yang tidak kunut juga langsung sujud. Dipahami nggak Pak? Nih hikmahnya Pak. Kenapa kita harus mengikuti imam? Pada saat nanti ada perbedaan di antara para jamaah, itu akan menjadi salah satu benih-benih perselisihan bisa jadi, atau benih-benih pertikaian. Kadang-kadang Pak, masalah kunut saling bacok kan. Dulu imam baheula Pak kapungkur gitu baheula. Tapi da ayeuna namanya tos terbuka. Akhirnya kan orang dibenturkan ya. Masalah sama-sama organisasi wungkul aja misalkan iya tetanggi sarang tetanggi pasean masalah kunut kan gitu, masalah air mata zaman Pak ya. Islam menggariskan ya, dalam fikih itu berasal dari kata al-fiqhu. Al-fiqhu itu pemahaman. Pahami dasar ini Pak, fikih itu al-fiqhu asal katanya. Apa ini? Fikih itu dari kata pemahaman, artinya pemahaman. Kalau ini pemahaman Pak, abi sarang Pak Juhri, iya gehu, cek abi iya gehu teh didamelan tina aci apa naon ya? Itu bisa berbeda, ya kan? Iya goreng pisang, ya kan? Iya cau naon ya, bisa cau pangalek umpama, cau golek, macam-macam. Itu pemahaman. Sehingga untuk menerjemahkan ini, ulama bisa berbeda pendapat, tapi sama-sama ngabahas goreng cau. Itu ijtihad ulama, namanya fikih. Berarti ini bisa banyak Pak. Maka kita kenal pemahaman ini dengan 4 mazhab. Ada mazhab Maliki, Hambali, kemudian Asy-Syafi'i dengan Hanafi. Tuh, ini Pak. Kenapa sih harus banyak ini? Karena fikih itu produk pemikiran. Produk pemikiran fikih mah Pak, mentafsirkan satu ayat itu bisa banyak sekali Pak. Banyak sekali. Maka dituntun oleh ulama. Udah ya, kesimpulannya ini. A, B, C. Silahkan pakai yang mana. Maka kita sebut, saya bermazhab kepada Asy-Syafi'i. Saya bermazhab kepada Imam Malik. Itu bermazhab. Jadi gitu ya. Yang kedua, hadis sahih itu ada 5 syaratnya. Yang pertama, ittisalus sanad. Dia harus bersambung sanadnya. Yang kedua adalah adil. Adil itu tidak boleh seorang perawi berasal dari non-muslim. Nggak boleh. Sejaman dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, pernah mendengar kata-kata Nabi, tapi dia non-muslim seperti Abu Lahab. Maka semua perkataan yang berasal dari Abu Lahab tolak, nggak bisa. Itu namanya ittisalus sanad dan adalah rawi, adilnya perawi. Dan yang ketiga adalah dob. Dob ini hafalan kuat Pak. Satu waktu ada seorang ahli hadis yang dia menuliskan semua hadisnya itu di selembar kertas atau pami urang ayeuna mah dibukukan. Pas perang Pak, itu si buku-buku nanti hilang, dibelem, rumah dibelem lah, sadayana teu aya. Begitu ditaros ku murid nanti Pak, pami orang mah ustad, pami hadis ieu kira-kira naon ya? Disebutkan kieu Pak, A B C D umpama. Di lain kesempatan ditaros di sanes Pak, berbeda. Maka semua hadisnya ditolak. Kata ulama yang lain, apabila ada si ini yang mengatakan hadis begini, jangan diterima, ditolak. Karena sudah bermasalah di ingatan. Itu masalah ingatan Pak. Apalagi masalah tentang misalkan kualitas dari seorang tersebut. Pernah satu kali seorang muhadis itu berdusta, maka ditolak hadisnya Pak. Atau paling tidak diturunkan derajatnya. Gitu Pak. Jadi harus betul-betul terjaga, baik dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, kemudian dari sisi lisan. Harus terjaga orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu panginten Pak, Nabi SAW dalam hadis sahih disebutkan, aksirul
apa namanya, aksiru dzikra hadimil ladzati, itu hadis sahih Pak. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kenapa demikian hadimil ladzati? Karena kematian itu adalah sesuatu yang memutus rantai kenikmatan. Hadis bukan itu Pak? Hadis Pak, itu satu. Kedua hadisnya, saya dua sajalah. Yang kedua, kata Nabi, Nabi dulu pernah memperbolehkan untuk ziarah kubur, kemudian melarang. Pernah membolehkan, kemudian melarang, lalu membolehkan lagi. Ya kan? Nah, kata Nabi, kenapa saya memperbolehkan ziarah kubur? Tujuannya cuma dua. Yang pertama adalah untuk mendoakan si mayit, dan yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Baik, kita lanjut ke tahlil. Tahlil itu apa dalilnya? Ini dasarnya Pak. Umpama orang ya lebet, ngiringan karena tahlil, emut orang karena maut. Apa emutan orang bade ngadugem eta kadinya teh Pak? Hah? Paham teh Pak? Mengingat kematian dengan bertahlil itu termasuk ke dalam sunnah Rasulullah SAW. Aksiru dzikra hazimil ladzati. Yang kedua, poin dari tahlilan itu apa? Mendoakan yang sudah meninggal. Masuk nggak ke hadis tadi? Masuk, berarti bukan bid'ah. Yang perkara bid'ah itu sebetulnya bukan konsep tahlilnya, tetapi masalah seperti menjadi ritual. Saya ulangi lagi, ini bid'ah ya. Nih, ini yang jadi masalah Pak, ini perlu dipahami ya. Tahlil itu yang jadi masalah besarnya adalah ini dianggap sebuah kewajiban. Ini masalahnya Pak. Saya sampaikan kembali ya, ada bid'ah itu ada secara istilah dan ada secara bahasa. Yang secara istilah bid'atun dolalah itu adalah apabila kita menganggap satu amalan yang tidak ada secara langsung atau tidak langsung ajarannya dari Nabi, tetapi kita mengatakan itu dari Nabi. Contohnya apa? Saya sering sampaikan, salaman setelah sholat. Kalau Bapak meyakini Nabi memang begitu, sehingga menjadi rutinitas, ritual Bapak setelah sholat salaman, keharusan, maka di situ bid'ahnya. Meyakini perkara yang sebetulnya tidak pernah Nabi lakukan, atau tidak ada secara langsung ajarannya, kemudian kita meyakini itu keharusan, itu bid'ah. Tapi kalau tidak meyakini, maka dia masuk ke perkara bahasa. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Paling sederhana, pahami, kalau dia seandainya menjadi sarana, maka dia tidak bid'ah. Spidol, ada di zaman Nabi. Laptop, ada di zaman Nabi. Mos, iya, aya AC, macam-macam. Maka kalau dia sifatnya sarana untuk menunjang, sarana, maka dia tidak bid'ah secara bahasa. Siapa yang merumuskan ini? Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um menyebutkan ini Pak. Ya, jadi ini ada dalilnya. Yang menjadi masalahnya di tahlilan itu adalah menganggap kewajiban. Ada 7, 3, 7, 40, 100, 1000. Tahun dulu ya, tahun ngahol itu. Haul itu tepung tahun kan? Haul. Ini yang jadi masalahnya Pak. Jadi kalau ditanya, apakah ada dalilnya tahlil itu? Ada, mendoakan si mayit. Tapi yang 10, yang 3, yang 7, yang 40, yang 100, itu memang angka-angka itu tidak pernah ada. Sehingga itu masuk ke dalam budaya. Nah, angka-angka itu masuk kepada budaya. Ustaz, da abi mah tilu dinten we lah. Da teu sawios, Pak. Da Ustaz abi mah bade sebulan full umpama. Da teu sawios, memang tidak ada secara pasti ajaran itu. Paham sampai sini ya? Nah, cuman itu jadi budaya. Jadi kita harus pisahkan nih Pak. Ajarannya adalah mendoakan si mayit dan mengingat kematian. Cuman itu ajarannya. Praktek teknisnya itu menjadi budaya. Allah alam bisawab ya. Alhamdulillah pertarasan saraya Pak. Mudah-mudahan tiasa paham anu ku abdi didugikeun.
Panginten sakitu Pak anu dipikatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.